Kita masuk di ad-dars ats-tsani, pelajaran yang kedua, dan tidak perlu khawatir ketika ada materi yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya yang belum dipahami, karena hakikatnya yang kita sampaikan di beberapa pembahasan sebelumnya adalah contoh-contoh yang nantinya semua itu nanti akan kita pelajari, tapi sengaja beberapa hal kita dahulukan agar kita punya gambaran dan agar kita tahu apa saja sih nanti yang akan kita pelajari. Nah, sehingga kalau ada yang belum benar-benar dipahami tidak ada masalah, dan kalau ada beberapa hal yang terlewatkan juga tidak ada masalah, karena yang terdahulu lebih kepada pendahuluan, yang nanti dari masing-masing pembahasan akan ada pembahasan secara rinci. Dan juga yang perlu kita pahami untuk pembelajaran kitab ini, jadi belum boleh menyimpulkan dalam tataran amalan sampai selesai kitab ini terlebih dahulu. Tapi kalau kemudian menyimpulkan yang sifatnya hanya pembelajaran, nah silakan. Karena ada beberapa hal yang mungkin hari ini kita tergambar gambaran tertentu sehingga kemudian kita simpulkan, tapi ternyata detailnya tidak seperti itu karena ada beberapa materi yang belum kita pelajari. Nah, sehingga ketika menyimpulkan beberapa permasalahan, kalau sifatnya pembelajaran tidak ada masalah karena belum ada konsekuensi amalnya. Tapi kalau ditanya orang yang itu kaitannya dengan masalah yang memang harus dijelaskan hukumnya, nah jangan disimpulkan sendiri sampai nanti selesai ya pembahasan kitab ini. Dan bagaimana ketika ditanya orang, tanyakan kepada yang lebih tahu. Jadi jangan kemarin saya belajar ini nih, kok kayaknya jawabannya begini, belum tentu, kan nanti ada hal-hal yang kemudian lebih rinci lagi. Baik, dan insya Allah di pembahasan-pembahasan awal masih belum terlalu membutuhkan tulisan, ya karena belum banyak contoh yang dihadirkan. Namun memang dibutuhkan ya sedikit perhatian dan konsentrasi agar bisa memahami materi yang sedang kita pelajari. Baik, di pelajaran yang kedua, beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang usia yang memungkinkan perempuan itu sudah haid. Kemudian juga durasi haid. Kemudian warna-warna darah haid. Kemudian terkait dengan cairan yang berwarna kuning atau keruh, apakah bisa digolongkan haid atau bukan? Nah, itu nanti akan dibahas. Dan juga darah yang dilihat oleh wanita yang sedang hamil, apakah itu dihukumi haid atau dihukum istihadah? Dan juga massa bersih yang ada di antara darah haid, ya sebagaimana yang dahulu sempat kita singgung, ya 3 hari keluar darah, 2 hari bersih, kemudian 3 hari keluar lagi, kemudian sudah bersih. Nah, apa hukum an-naqa, masa bersih di antara 2 darah haid tersebut? Nah, ini juga nanti insya Allah menjadi pembahasan. Baik, pembahasan yang pertama tentang usia haid. Minimal perempuan dihukumi haid adalah ketika usianya sudah mencapai 9 tahun Qamariyah Takribiyah. Jadi 9 tahun. 9 tahunnya bukan Syamsiyah, tapi 9 tahunnya Qamariyah. Berarti menggunakan pergerakan bulan. Nah, kalau di kita berarti kalender yang kita gunakan adalah Hijriyah. Kemudian apakah pas 9 tahun? Tidak, ada masa toleransi
toleransinya adalah masa di mana masa tersebut adalah gabungan minimal haid dan minimal suci. Minimal haid berapa hari? Sehari, semalam, atau 24 jam. Minimal durasi suci antara dua haid 15 hari. Nah, sehingga sehari ditambah 15 hari hasilnya 16 hari. Jadi kalau seorang perempuan keluar darah yang keluarnya itu 9 tahun kurang 10 hari misalnya, mungkin nggak darah yang keluar itu adalah haid? Mungkin. Kenapa? Karena 10 hari itu masih dalam cakupan batas toleransi takribiyah 16 hari. Tapi kalau seandainya darah yang dilihat itu adalah darah yang keluar saat usianya 9 tahun kurang 25 hari, nah maka darah yang keluar bukan darah haid. Kenapa? Karena darah tersebut keluar pada waktu yang belum memungkinkan seorang perempuan itu mengalami haid, karena tidak masuk dalam batas toleransi 16 hari. Baik, seorang perempuan usianya 9 tahun kurang 17 hari. Kemudian keluar darah di hari tersebut selama 3 hari. Pertanyaannya, darah apa itu? Satu harinya bukan haid, yaitu di hari yang kurang 17. Kalau yang kurangnya 16 dan 15, maka itu haid. Kenapa? Karena sudah masuk dalam batas toleransi ya 16 hari. Baik, bisa dipahami Ummahat? Baik. Jadi kapan seorang perempuan memungkinkan untuk mengalami haid adalah ketika usianya 9 tahun hijriyah takribiyah. Jadi ada istilah tahdidiyah, ada takribiyah. Kalau tahdid itu pas 9 tahun pas, nggak boleh kurang. Kalau takribiyah boleh kurang. Kurangnya berapa? 16 hari. Dari mana diambil 16 hari? Gabungan minimal haid dan minimal suci. Minimal haid adalah sehari, minimal suci adalah 15 hari, sehingga menghasilkan angka 16 hari. Nah, jadi kalau kurangnya itu masih tercakup dalam 16 hari, maka darah yang keluar adalah darah haid. Tapi kalau keluarnya di luar cakupan 16 hari, nah itu berarti bukan darah haid. Jadi kalau ada seorang anak, kapan kita perintahkan dia mengerjakan sholat? 7 tahun. Dan kapan kita perintahkan dia mengerjakan puasa? Nah, sebagian ada yang mengkiaskan dengan sholat di usia 7 tahun, walaupun ada yang tidak menyamakan antara puasa dengan sholat, karena secara hukuman memang berbeda. Nah, tapi intinya 7 tahun dia sudah sholat, kemudian 7 tahun dia puasa. Di saat usianya mau 9 tahun, tapi kurang 30 hari, ya, 9 tahun kurang 30 hari.
Nah, dia melihat darah yang keluar dari kemaluan dia. Kemudian darah tersebut ya agak lama durasinya. Nah, saat itu Ramadan. Boleh nggak dia puasa? Atau kita larang? Boleh nggak dia puasa atau kita larang? Boleh nggak puasa? Boleh. Kenapa? Karena belum memungkinkan darah tersebut dihukumi darah haid, karena usianya belum cukup. Nah, sehingga darah yang keluar adalah damu fasad atau istihadah. Dan istihadah tidak menghalangi seseorang untuk puasa. Masih nggak kita perintahkan dia untuk sholat? Kan biasanya males ya sholat. Dan ketika keluar darah jadi alasan, oh saya sudah mens, ya sehingga nggak harus sholat. Nah, kita paksa sholat nggak? Kita suruh sholat nggak? Ya tetap sholat, kan belum memungkinkan dihukumi haid. Baik. Nah, contoh yang lain, seorang anak perempuan usianya 9 tahun kurang. Nah, kurangnya 7 hari. Nah, saat itu dia melihat darah keluar ya dari kemaluannya, dan saat itu bulan Ramadan. Dia kekeh pengen puasa. Boleh nggak? Dia kekeh ingin puasa, boleh nggak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Dia tidak boleh. Kenapa? Kan kurang 7 hari. Dan dia sudah masuk di cakupan ya toleransi 16 hari. Nah, maka darah yang keluar itu sudah memungkinkan untuk dihukumi haid. Nah, maka dia tidak boleh puasa. Kalau kemudian dia kekeh berpuasa, ya maka orang tuanya wajib melarang. Kenapa? Karena tidak boleh puasa. Kemudian kalau dia ngotot pengen sholat, ya orang tuanya juga melarang. Ya karena haram bagi perempuan yang haid untuk mengerjakan sholat. Baik, bisa dipahami? Kan kalau yang tadi kurang sebulan, itu kan di luar batas toleransi. Kalau kurang 7 hari, kan sudah masuk di batas toleransi. Karena toleransinya berapa? Kurang 16 hari. Jadi kalau kurang 16 hari, kurang 15 hari, dan seterusnya, nah itu sudah masa yang memungkinkan seorang perempuan mengalami haid. Baik, kalau ada seorang anak perempuan usianya 9 tahun qamariyah, kurang 20 hari, kemudian keluar darah selama 7 hari. Baik, di hari yang kurang 20, apakah dia masih boleh puasa? Boleh. Apakah orang tua masih nyuruh dia sholat? Masih disuruh ya. Di hari yang kurang 19 masih. Di hari yang kurang 18, kurang 17, kurang 16, nah maka orang tua melarang, sudah anak nggak boleh puasa. Ya karena ada potensi darah yang keluar adalah darah haid. Kemudian apakah dia masih disuruh sholat? Enggak, bahkan dilarang sholat. Kemudian di hari yang kurang 15 sama ya,
nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Di hari yang kurang 14 sama, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Jadi dari 7 hari di mana darah tersebut keluar, 4 diantaranya bukan haid, istihadhah karena di luar waktu imkan. Kemudian 3 hari dihukumi haid karena sudah masuk waktu imkan, yaitu 9 tahun Hijriyah Takribiyah. Baik. Nah, di sini ada contoh. Seorang perempuan sebelum sampai usia 9 tahun Qamariyah kurang 10 hari melihat darah. Apakah darah ini haid? Al-jawab na'am. Yu'addu haidan idza tawaffarat fi syurut. Dihukumi haid jika memenuhi syarat-syarat haid. Ya, jadi maksud kita mengatakan haid, ya awalnya dihukumi haid dulu. Ya, misalkan begini, kasus yang tadi ya, perempuan 9 tahun kurang 20 hari. Nah, di hari yang ke berapa? Kelima, berarti kurang 16, kan dia dilarang untuk puasa, dilarang untuk sholat. Tapi ternyata darah yang keluar itu cuman 6 jam di hari itu. Kalau yang sebelumnya memang full ya, 4 hari itu full keluar. Nah, yang di hari imkannya itu cuman 6 jam. Kemudian gak keluar lagi. Pertanyaannya, darah yang keluar di hari yang kurang 16 itu haid atau bukan? Bukan. Karena belum memenuhi syarat minimal haid, yaitu 24 jam. Jadi akhirnya, nak, ternyata kamu belum haid, besok boleh puasa lagi. Dan kalau tadi tidak sholat, ya diqadha ya, karena belum haid. Nah, tapi kan yang sebelumnya sudah keluar 4 hari. Iya, yang 4 hari itu belum waktu imkan, belum waktu yang memungkinkan perempuan itu haid. Jadi nggak dianggap. Yang dianggap adalah di hari yang kurang 16, tapi ternyata durasinya tidak sampai minimal haid, yaitu 24 jam. Tapi kalau misalkan tadi di hari yang kurang 16 keluar 6 jam. Di hari yang kurang 15 keluar 12 jam. Di hari yang kurang 14 keluar 6 jam, kemudian sudah berhenti nggak keluar. Kan dia tadi keluar 7 hari kan. Nah, 1 sampai 4 itu full keluarnya, non stop, sehari semalam. Tapi di hari yang ke 5, 6 dan 7, yang kelimanya tadi 6, yang ke-6-nya 12, yang ke-7-nya 6. Baik, berarti haid atau bukan? Haid. Kenapa? Karena kalau diakumulasi dia dapat 24 jam. Jadi selama 3 hari itu ketika diakumulasi ternyata dapat 24 jam, berarti darah yang keluar dihukumi haid. Ya berarti memang enggak puasa, memang enggak sholat. Nah, berarti sudah balik belum perempuan tersebut? Sudah. Tapi kalau keluarnya tadi di hari yang kurang 16, kok 6 hari setelahnya enggak keluar lagi, sudah balik belum? Belum. Karena belum dikatakan haid. Baik. Kemudian contoh yang kedua, perempuan kurang, ya usianya belum, ya baru mau 9 tahun kurang 1 bulan. Kemudian
melihat darah keluar selama 5 hari. Nah, apakah darah itu darah haid? Bukan. Ya, kenapa? Ya, karena keluar di waktu imkan, di waktu yang memungkinkan untuk haid. Baik. Nah, ini berkaitan dengan usia minimal haid. Kalau usia maksimal haid berapa? Nah, dikatakan di sini la akhira lisinil haid. Tidak ada masa maksimal usia haid. Fahuwa mungkinun madamatil mar'atu hayatan. Dan mungkin perempuan itu mengalami haid selama dia hidup. Nah, misalkan ada perempuan usianya 90 tahun. Kok ternyata sebelum zuhur dia melihat darah yang keluar dari kemaluannya. Kemudian darah tersebut ya terus keluar. Nah, apakah dia wajib sholat saat itu ketika melihat darah? Enggak, karena ada kemungkinan darah itu haid. Tapi kan 90 tahun, walaupun 90 tahun. Nah, kemudian ternyata jam 6 sore berhenti. Berarti kan dia nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Dan setelahnya nggak keluar lagi. Darah apa? Ya, jadi keluar di hari itu sebelum zuhur sampai jam 6 sore. Setelahnya nggak keluar lagi. Darah apa itu? Haid atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak memenuhi minimal haid 24 jam. Tapi kalau misalkan ya jam 12 siang keluar darah, baru kemudian terhenti jam 12 siang di hari berikutnya, nah berarti darah tersebut bisa dihukumi haid. Tapi intinya usia 90 tahun pun masih memungkinkan untuk haid. Nah, sehingga ketika melihat darah maka dihukumi di awal itu darah haid. Walaupun nanti dilihat benar gak itu haid, itu adalah ketika memang sudah berhenti. Tapi sebelum berhenti tetap dihukumi awalnya adalah darah haid, karena keluar di waktu yang memungkinkan untuk keluarnya darah haid. Baik, wa amma ghalibu sinil ya'si, adapun biasanya usia menopause itu fahuwa ithnatani wa situna sanah, 62 tahun. Kalau sekarang usia berapa? 40 sudah ada yang menopause. Ya, berarti semakin kesini semakin cepat ya. Kalau 50 tahun hampir dipastikan menopause hari ini. 50 tahun. Acak-acakan. Nah, sehingga terkadang ketika kita membaca sirah nabawiyah itu jangan hukumi dengan melihat kondisi manusia hari ini. Kan nanti ketika kita membaca sirah nabawiyah, di usia berapa sih Khadijah itu menikah dengan Rasulullah? Kan ada yang mengatakan 40 tahun, tapi ada riwayat yang mengatakan 28 tahun. Nah, akhirnya menggunakan dalil fisik manusia hari ini. Kan hari ini kalau seandainya 40 tahun menikah dengan Nabi, beberapa tahun setelahnya menopause, gak mungkin punya 6 orang anak. Berarti yang kuat adalah 28 tahun. Nah, gak begitu. Lah, ini buktinya usia biasanya perempuan saat itu menopause adalah 62 tahun. Ya, dan ini sumbernya Tuhfatul Muhtaj, itu baru kita belakangan. Nah, wallahu a'lam, apakah beliau mengatakan itu adalah melihat kondisi perempuan di zamannya, atau kemudian ini
diambil dari penelitian di masa Nabi atau masa-masa setelahnya. Namun ala kulli hal, intinya ya masa sebelum kita itu ya usia menopause di usia itu kebanyakan. Jadi seandainya 40 tahun menikah, kemudian masih punya 6 orang anak, mungkin kan? Kalau menopause-nya itu 62 tahun, mungkin. Nah sehingga ya tidak salah kalau kemudian riwayat yang mengatakan Nabi itu menikah dengan Khadijah ketika usia beliau 40 tahun. Jadi kalau dalil anak itu tidak bisa digunakan menjadi dalil. Ya maka yang dipakai ya riwayatnya lebih kuat mana gitu loh. Itu lebih memungkinkan dibandingkan analisanya menggunakan fisik perempuan saat ini sebagai acuan. Karena ini kalau kita lihat saja sudah beda jauh gitu. Dan sebetulnya nggak usah jauh-jauh di zaman Nabi. Kan ada kadang tetangga kita itu sudah punya cucu, kemudian punya anak. Jadi cucunya lebih tua daripada anaknya. Ya kalau di kampung-kampung dulu masih banyak begitu. Jadi 40 tahun, 50 tahun punya anak itu masih biasa. Lah kalau hari ini di atas 40 tahun jangan, itu usia berbahaya untuk mengandung. Nah, apakah memang demikian atau karena memang fisik yang memang faktor makanan sehingga memang cepat mengalami penuaan? Ya Allah a'lam. Baik, ya jadi ala kulli hal untuk usia maksimal haid nggak ada batas maksimalnya. 100 tahun kok masih keluar darah 24 jam haid. 120 tahun haid. Ya selama masih hidup gitu. Baik. Nah, ini pembahasan yang pertama. Usia minimal haid dan maksimal haid. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tanda-tanda seorang anak itu sudah memasuki usia balik. Apa sih yang dimaksud dengan balik? Ya balik adalah usia di mana seorang anak itu sudah mendapatkan taklif ibadah, baik itu sholat, puasa ataupun haji. Baik seorang anak perempuan yang tadi 9 tahun kurang 1 bulan, kemudian keluar darah selama 3 hari, maka darah itu bukan haid. Kemudian dia diajak orang tuanya haji. Setelah itu pertanyaannya, hajinya itu haji wajib atau bukan? Kan sudah sempat keluar darah 3 hari, kemudian diajak haji orang tuanya. Nah itu haji wajib atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia belum balik, karena belum haid. Sehingga seandainya walaupun dia sudah haji, tapi kewajiban haji wajibnya belum gugur, karena haji yang dia lakukan sebelum dia memasuki usia balik. Baik, nah ini maksud dari balik. Di dalam mazhab Syafi'i ada 3 tanda, ya 3 tanda yang bisa dijadikan acuan seorang anak itu berusia balik. Yang pertama adalah keluarnya darah bagi perempuan, ya keluarnya darah haid bagi perempuan ketika usianya memasuki 9 tahun Qamariyah Takribiyah. Tadi yang kita maksud tadi, asal sudah dihukumi haid maka itu tanda balik. Laki-laki bisa nggak pakai tanda ini? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena laki-laki tidak mungkin haid. Baik, kemudian yang kedua, keluarnya mani, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan
berapa usianya? Ada nggak usia minimal? Nah, usia minimalnya 9 tahun qamariyah. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, 9 tahun qamariyah takribiyah. Tahu takribiyah? Kayak tadi aturannya. Kalau menurut Ar-Ramli, 9 tahun qamariyah tahdidiyah. Pas, nggak boleh kurang. Nah, kira-kira yang kita jadikan acuan yang mana? Nah, kitab ini lebih banyak mengacu kepada pendapat Ar-Ramli. Jadi diingat-ingat saja pendapat Ar-Ramli. Adapun kalau terjadi perbedaan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, cukup sebagai pengetahuan. Tapi yang dijadikan acuan utama adalah Ar-Ramli. Baik, kalau untuk haid Ar-Ramli tadi takribiyah atau tahdidiyah? Takribiyah. Boleh kurang ya. Kalau kemudian untuk keluarnya mani, pendapat Ar-Ramli 9 tahun tahdidiyah, pas, nggak boleh kurang. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki nanti ditandai dengan mimpi ya. Ya, ketika mimpi kemudian melihat mani, ya maka dia sudah masuk usia balik ketika mimpinya itu 9 tahun pas atau kemudian lebih. Nggak boleh kurang. Mungkin nggak perempuan juga keluar mani? Nah, ketika Nabi menerangkan tentang laki-laki yang bermimpi yang kemudian wajib mandi, maka Nabi ditanya oleh salah seorang istri beliau, "Wahai Rasulullah, seandainya perempuan bermimpi, apakah juga wajib mandi?" Maka Nabi mengatakan, "Ya, ketika melihat air." Air apa? Ya, air mani. Dan Nabi tidak menafikan seorang perempuan itu bisa keluar air mani. Nah, ini menjadi tanda juga, walaupun secara karakter dia mungkin beda ya antara laki-laki dengan perempuan, tapi secara umum perempuan juga memungkinkan untuk keluarnya mani. Nah, kalau biasanya yang dibahas oleh para ulama untuk laki-laki ada beberapa tanda. Jadi ketika dia keluarnya memancar. Kemudian ketika dia keluar, itu keluar disertai kenikmatan yang menjadikan fisik itu setelahnya lemas. Kemudian nanti dilihat dari aromanya. Ya, seperti adonan tepung kalau bahasa fikihnya. Nah, jika ada satu di antara tanda-tanda itu, maka itu dihukumi mani. Baik. Nah, ini tanda balik yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tidak keluar darah bagi perempuan, juga tidak melihat mani bagi laki-laki dan perempuan, kapan dia dibebani hukum taklif? Nah, disempurnakan usianya 15 tahun qamariyah tahdidiyah. 15 tahun pas. 15 tahun pas. Baik. Nah, sehingga 3 tanda ini yang diterapkan dalam mazhab Syafi'i. Ada nggak tanda yang lain? Kisah perang Bani Quraidah yang nanti ketika sudah mereka menyerah, kemudian diputuskan untuk laki-laki dewasa dieksekusi mati, untuk anak-anak dibiarkan hidup. Nah, ukurannya apa? Dewasa dan anak-anak saat itu? Ya, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk melihat sudah tumbuh bulu kemaluan atau belum. Yang sudah tumbuh bulu kemaluan, ya maka dianggap dewasa, maka dia dieksekusi mati. Tapi yang belum tumbuh bulu kemaluan, maka dia dibiarkan hidup. Kenapa? Karena masih dianggap anak. Nah, kenapa di dalam mazhab Syafi'i tidak dijadikan acuan?
sebagai usia balik, yaitu tumbuhnya bulu kemaluan. Kenapa ummahat? Ya mungkin mazhab yang lain mungkin, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Ya, dan ini nanti ajaibnya mazhab Syafi'i ini, mazhab Syafi'i ini ajaib. Jadi pendapat-pendapatnya tuh ini ketika dikaitkan dengan ilmu hari ini itu kebanyakan sesuai. Kan misalkan kalau kita pakai tanda ini, ya keluarnya mani untuk laki-laki, ditanya nih mereka, sudah mimpi atau belum? Ya pasti mengatakan belum. Ya kalau dia mengatakan sudah, dibunuh. Kan akhirnya nggak jelas. Ya karena pasti nggak jujur. Nah sehingga acuan yang kemudian berlaku untuk semua ya diambil tanda zahir. Tanda zahir ya tadi dengan sudah tumbuh atau belum, ya bulu kemaluannya. Walaupun belum tentu itu menjadi ukuran balik atau tidak balik. Tapi wallahu a'lam, apakah laki-laki yang sudah atau perempuan yang sudah tumbuh bulu kemaluan itu pasti sudah balik? Lebih dulu mana kira-kira? Ada nggak yang sudah balik tapi belum tumbuh bulu kemaluan? Ada nggak yang sudah tumbuh bulu kemaluan tapi belum balik? Ada atau tidak? Nah kok kayaknya biasanya yang sudah tumbuh bulu kemaluan pasti balik. Nah berarti bisa jadi ya sudah Nabi agak ngalah dalam tanda kutip ya ketika menjadikan itu sebagai acuan. Tapi yang memang bisa dijadikan acuan itu. Tapi kan bukan itu pertanda balik. Baik. Atau kenapa tidak menggunakan suaranya sudah berubah? Jadi sudah tumbuh kalau laki-laki jakunnya. Nah kira-kira lebih cepat mana? Keluarnya jakun atau balik? Hah? Kok beda pendapat ini? Baik, ada nggak mereka yang suaranya sudah berubah tapi belum balik? Ada. Ada nggak yang sudah balik tapi suaranya belum berubah? Ada juga. Nah, berarti memang kita bisa dijadikan sebagai acuan. Kapan sih seseorang itu dihukumi balik? Ketika fisiknya matang. Kapan sesuatu dikatakan matang? Nah kalau buah dikatakan matang ketika bijinya bisa menghasilkan pohon yang sama ketika ditanam. Jadi bukan yang rasanya manis, yang warnanya merah, ya karena ada buah yang matangnya juga nggak manis. Ada buah yang matangnya warnanya tidak merah. Jadi itu bukan ukuran kematangan, tapi ukuran kematangan kalau seandainya bijinya diambil dan ditanam kok tumbuh, nah ini dia sudah matang. Nah berarti sama manusia fisik matang ketika menghasilkan manusia yang sama. Berarti sistem reproduksinya sudah berjalan. Nah kalau perempuan ditandai dengan haid, karena kalau sudah haid berarti sudah bisa menghasilkan sel telur. Nah sama laki-laki ketika dia sudah keluar mani, ya berarti dia sudah bisa membuai. Nah tapi kalau tidak ada dua tanda ini kan nggak mungkin dia nggak balik-balik kan. Nah maka harus ditetapkan kapan nih usia baliknya. Nah di mazhab Syafi'i 15 tahun. Nah kalau kemudian jakun tadi ada nggak kaitan dengan sistem reproduksi? Kalau bulu kemaluan ada nggak sistem reproduksi? Nggak ada. Dan juga ini juga mungkin jadi ada. Iya, kita tunggu modulnya. Dulu kalau di kampung itu kan biasa mandi di kali atau mandi di tambak. Itu biasanya anak-anak kalau mandi udah nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ya, hatta yang sudah sunat pun itu kalau mandi nggak pakai celana.
Kapan anak-anak mandinya pakai celana? Itu ketahuan. Kapan anak-anak kalau mandi di kali itu sudah pakai celana? Enggak. Ketika sudah tumbuh bulu kemaluan, karena dia malu. Jadi mau sunat nggak sunat itu nggak peduli. Kan kalau anak laki-laki kadang begitu, panjang-panjangan pipisnya gitu. Yang menang yang belum sunat, dia bisa panjang. Nah, ada temen, jadi di bagian kemaluannya itu, yang nggak jauh dari situ ada tai lalatnya. Dan biasanya kalau ada tai lalatnya itu tumbuh bulu. Jadi di bagian yang lain belum tumbuh. Nah di bagian itu tumbuh. Pertanyaannya itu bulu kemaluan atau bukan? Tapi kan di area itu. Nah kalau seandainya dihukumi tadi bulu kemaluan itu tanda balik, akan jadi rancu kalau ada kasus begitu. Tapi karena di mazhab Syafi'i kan nggak dipakai kan ajuan itu, ya sehingga nggak ada masalah. Nah ini ajaibnya mazhab Syafi'i. Ya termasuk kan ini juga sama, sedang menyusun modul untuk yang santri dasar. Ada kaidah setiap anggota tubuh hewan yang terpotong dan hewannya masih hidup, maka yang terpotong itu adalah najis, bangkai. Maquti'a minal bahimati fahiya hayyatun fahuwa maitah. Setiap yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka potongannya itu adalah bangkai. Baik, kalau tadi ada tamu, penting nih tamunya, tapi kalau disembelihkan satu kambing kebanyakan, sudah akhirnya dipotongkan bagian kaki belakangnya saja. Ya nanti sisanya buat tamu yang lain. Pertanyaannya, halal nggak itu kaki kambing yang dipotong tadi? Enggak lah. Halal atau haram? Kenapa haram? Karena hukumnya jadi bangkai, najis. Kenapa? Karena diambil ketika hewannya masih hidup. Baik, kalau seandainya ada tanduk kambing patah, tanduk kambing atau domba patah, tanduknya itu najis atau tidak? Tanduknya itu najis atau tidak? Domba nih, belakang lepas, najis atau? Dalam mazhab Syafi'i najis. Mazhab yang lain, setiap anggota tubuh yang tidak dialiri darah itu enggak najis. Mau diambil dari hewan yang disembelih atau dari bangkai sekalipun itu tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu najis. Nah, tapi kalau ada domba kemudian diambil wolnya, bulunya, najis enggak? Enggak. Kalau unta itu namanya wabar. Bulunya itu namanya wabar. Kalau diambil, dibuat kain, najis enggak? Nah, kenapa enggak najis? Kan secara kaidah setiap anggota tubuh hewan yang dipotong ketika dia masih hidup kan bangkai. Kenapa tidak najis? Ya karena Allah kecualikan di dalam Al-Quran, kan wa min aswafiha wa aubariha, dan dari bulu-bulu wolnya, ini untuk domba atau bulu-bulu unta, nah itu Allah halalkan untuk dimanfaatkan manusia. Berarti aslinya najis, tapi karena ada manfaat untuk manusia maka Allah kecualikan. Nah sehingga nanti ada beberapa yang dikecualikan. Ya misalkan keringat hewan, dia suci. Kemudian air liur hewan
dia suci. Kecuali yang memakan bangkai ya, berarti dikhawatirkan bercampur dengan bangkai yang dia makan. Tapi kalau tidak makan bangkai, itu dihukumi suci. Pertanyaannya, ini kenapa mazhab Syafi'i begitu? Misalkan begini, apa sih fungsi tanduk misalkan untuk hewan? Untuk pelindungan kan? Baik. Nah, ketika kemudian diambil tanduknya itu, berarti kan hewan ini kehilangan ya alat pelindungan. Ini zalim kepada hewan. Zalim. Tapi seandainya hewannya disembelih, kambingnya ini, dombanya ini, tanduknya diambil, najis atau tidak? Tidak. Kan disembelih. Hukumnya berarti hukum sembelihan. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama kambingnya masih hidup, dia masih butuh alat pelindungan. Kalau sudah disembelih, dia nggak butuh alat pelindungan, silakan ambil. Dia sudah nggak butuh. Baik, gajah. Apa hukum makan daging gajah? Haram. Gajah dalam fikih tergolong hewan buas karena punya taring. Taringnya adalah gading. Baik, gading ini kalau dipotong, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, apa hukumnya? Najis. Najis ya. Nah, ketika gajahnya disembelih, kemudian gadingnya diambil, apa hukumnya? Najis juga, karena jadi bangkai, karena dagingnya nggak bisa dimakan. Nah, sehingga apa bedanya dengan yang domba tadi? Karena domba ketika disembelih dagingnya bisa dimakan, sehingga orang motivasi nyembelih domba itu tidak ngambil tanduknya, tapi memakan dagingnya. Tapi kalau orang nyembelih gajah, niatnya apa? Ngambil gadingnya. Maka di mazhab Syafi'i tetap najis. Diambil hidup ya najis, disembelih untuk diambil tetap najis. Maka ini bagian dari rahmat Allah di dalam syariatnya untuk makhluk-makhluknya. Bayangkan kemudian kalau hari ini mazhab Syafi'i diterapkan, gajah itu akan hidup nyaman sejahtera. Ya karena kalau orang Islam yang bermadzhab Syafi'i, dia ngambil gading gajah, buat apa? Nggak bisa dimanfaatkan. Nah sehingga ya hari ini, ya ketika diambil tadi gajah itu gadingnya, bahkan hari ini alasannya apa? Biar nggak diambil pemburu liar sama penjaga apa namanya, jagar alamnya itu diambil sendiri, ya sama saja gitu loh. Yaitu biar gak dicuri orang, diambil sendiri, ya sama, itu kan menyakiti hewannya. Nggak, jadi ini barokahnya mazhab Syafi'i. Itu kalau diterapkan itu, maka di situ rahmat Allah terhadap makhluk-makhluk itu terasa sekali. Ya jadi bahkan hewan pun mendapatkan curahan rahmat Allah dengan tidak diambil persenjataan dia untuk melindungi dirinya. Tapi kalau kemudian kita ikut pendapat yang mengatakan nggak najis, ya akibatnya kayak hari ini, walaupun kita tidak menyalahkan mazhab yang lain ya, tapi ini barokahnya mazhab Syafi'i. Jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu selaras. Sama misalkan di mazhab Syafi'i itu nanti nggak ada namanya istihalah. Kalau saya pengen ngambil unsur karbon, tapi ngambilnya dari babi, apa hukumnya? Haram, najis, karena babi. Tapi kalau babi ini dikubur, kemudian mungkin sebagian saripatinya diambil oleh pohon, jadi buah. Nah saya ngambil karbonnya dari buah tersebut, apa hukumnya? Halal, karena sudah bukan babi lagi, tapi buah. Nah dalam artian mazhab Syafi'i itu dalam beberapa hal itu menyerahkan, sudah biar terjadi alami, nggak boleh ada campur tangan manusia. Karena kalau sudah boleh ada campur tangan manusia itu bisa direkayasa. Misalkan bikin apel dari daging babi,
Jadi diambil misalkan ya, ini teknologinya canggih, itu diambil bagian-bagian dari tubuh babi ketika digabungkan jadi apel. Apa hukum apelnya? Walaupun sama dengan apel biasa, kandungannya sama, tetap haram karena ini apel, ini babi. Nah sehingga suatu saat kalau teknologi itu sudah canggih, manusia nggak bisa merekayasa untuk mengakali hukum Allah. Karena dalam mazhab Syafi'i nggak ada namanya istihala. Tapi kalau kita terima konsep istihala, ya suatu saat akan muncul berbagai macam produk yang itu dari babi, tapi dinamakan bukan babi lagi. Nah ini canggihnya mazhab Syafi'i, barokahnya mazhab Syafi'i. Nah makanya kenapa kita belajar fikihnya, fikih mazhab Syafi'i, tidak untuk menafikan yang lain, tapi ini memang antik pendapat-pendapatnya. Nah termasuk di dalam menetapkan usia balik hanya menggunakan 3 kriteria: haid, keluar mani, atau 15 tahun. Nggak ada kemudian pakai tadi jakun atau kemudian tumbuh bulu kemaluan. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, muddatul haid, durasi haid. Minimalnya berapa? Tadi sehari semalam. Itu kalau dia keluar terus menerus. Tapi kalau terputus-putus, maka akumulasi ya sampai 24 tadi, sebanyak 24 jam. Dalam kurun berapa waktunya? 15 hari. Ya 15 hari kalau masih keluar maksudnya. Jadi kalau misalkan perempuan keluar darah di hari pertama 1 jam, ya di hari kedua 3 jam. Ya itu ini saya ngasal saja. Ya di hari ketiga 1 jam lagi, hari keempat cuma setengah jam. Nah keluarnya itu sampai hari ke-14. Keluarnya sampai hari ke-14. Nah berarti tadi 15 itu kan digabungkan semuanya. Nah berapa tadi yang keluar itu? Hari pertama tambah hari kedua sampai hari ke-15. Ketika lewat 24 jam maka semuanya dihukumi haid. Kalau ternyata kurang 24 jam maka semuanya dihukumi istihal. Semuanya. Jadi misalkan puasa di hari itu, karena misalkan keluarnya selalu malam, jadi hari pertama itu keluarnya jam 8 malam sampai jam 9, itu kan masih tetap sholat, masih tetap puasa kan. Di hari kedua juga malam lagi keluarnya, tapi 3 jam, jam 8 sampai jam 11 misalnya. Terus begitu, jadi selama 14 hari dia puasa, dia sholat. Ketika di total keseluruhan darah tadi ternyata kurang 24 jam. Haid atau bukan? Bukan. Berarti apa hukum sholatnya? Sah. Apa hukum puasanya? Sah. Ternyata ketika diakumulasi semuanya lewat 24 jam. Apa hukum sholatnya? Batal. Wajib qadha enggak? Enggak. Apa hukum puasanya? Batal. Wajib qadha enggak? Wajib. 14 hari sudah puasa, qadha gara-gara jadi berdoa, ya Allah semoga nggak sampai 24 jam gitu. Ternyata di hari ke-14 itu genap 24 jam sudah. Nah ada nggak pendapat yang mengatakan masa suci antara 2 haid atau masa suci antara haid, masa bersih antara haid bukan haid? Nah itu mazhab Hambali, mazhab Maliki. Jadi kalau kemudian aduh berat masa 14 hari harus puasa lagi, ya sudah, kalau mau pindah mazhab, pakai mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Karena di mazhab Hambali dan mazhab Maliki masa tidak keluar darah itu dihukumi suci. Kalau Syafi'i enggak. Ketika dia antara haid dengan haid yang lain dihukumi haid.
Nah itu makanya kadang ketika berat ya nggak ada masalah, kita berpindah ke satu pendapat yang lain. Tapi kalau merasa nggak berat, cuma 14 hari kok gampang, ya silakan. Nah begitu. Nah kemudian misalkan kan nggak semua darah itu keluar ngalir ya. Tapi untuk mengetahui keluar darah atau tidak, gimana caranya? Kan nggak selalu darah haid itu keluarnya mengalir. Untuk mengetahui keluar haid atau tidak, gimana caranya? Ya, jadi pakai kapas ditempelkan di bagian kemaluan. Nah nanti ketika dilihat kok bersih ya berarti nggak keluar. Tapi kalau dilihat kok kotor tadi berarti masih. Ya jadi nggak harus dikatakan keluar haid itu berarti lihat darahnya menetes, enggak. Tapi bahkan ketika tadi ditempelkan kapas putih kok kemudian ada bercak darahnya, ya sudah, itu berarti dianggap keluar. Baik, ya misalkan pola haidnya begitu, jam 12 dicek ada, jam 1 dicek lagi masih ada, dapat berapa jam? Dapat 1 jam. Ya dicek lagi jam 2 masih ada, berarti dapat 2 jam. Dicek jam 3 kok sudah nggak ada, berarti dapat berapa jam hari itu? 2 jam. Ya jadi itu kalau dia tidak terus menerus, tapi sering-sering dicek. Jadi bahkan sering dicek itu lebih apa namanya? Ya lebih akurat. Ya semenit pun kadang lebih berharga tadi itu. Ya semenit itu berharga. Jadi kan seandainya kan hitungan 24 jam itu kan benar-benar 24 jam. Jadi makanya kalau seandainya 24 jam kurang 10 menit belum haid. Nah makanya setiap menit itu sangat berarti. Ya daripada kodok kan? Ya daripada kodok misalkan. Ya mending dijadikan haid saja semuanya. Nah itu kan akhirnya berusaha dari setiap menitnya begitu berarti. Baik, ini berkaitan dengan minimal. Kemudian maksimalnya berapa? Dalilnya apa? Dalilnya maksimal haid 15 hari apa? Nah kalau di kitab ini dikatakan hitungan yang demikian adalah hasil penelitian Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau meneliti wanita saat itu, entah metodenya survei atau seperti apa, tapi didapati tadi minimalnya itu 24 jam, maksimalnya itu 15 hari, kemudian umumnya 6 sampai 7 hari umumnya. Nah kalau yang 15 hari itu dalilnya dikatakan perempuan itu setengah umurnya duduk nggak sholat. Ya jadi perempuan itu setengah umurnya duduk nggak sholat. Maksudnya setelah haid, setelah balik itu setengah umurnya duduk nggak sholat. Ngerti maksudnya? Baik, berarti kalau diambil satuan waktu sebulan misalkan, berapa hari? Sebulan 30 hari. Berarti setengahnya berapa? 15. Ya sudah, berarti 15 maksimalnya. Karena ada wanita yang setengah umurnya tuh nggak sholat, maksudnya haid. Nah itu batas maksimalnya. Tapi kan nggak semua setengah umurnya nggak sholat. Nah ini dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan, jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali minimal haid sehari semalam, maksimal haid 15 hari. Mazhab Hanafi minimal haid 3 hari minimal, maksimalnya cuma 10 hari. Mazhab Hanafi. Jadi masing-masing punya hitungan. Ya, masing-masing punya hitungan dan masing-masing punya aturan. Kalau misalkan dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang suci dari haid boleh nggak dikawini suaminya?
nggak boleh sebelum mandi. Kan maksudnya ketika suci itu kan berarti sudah berhenti darahnya. Nah, dalam mazhab Hanafi, perempuan yang berhenti dari haid boleh nggak digauli sebelum mandi? Boleh, kalau berhentinya itu di durasi maksimal. Jadi 10 hari haid berhenti. Nah, itu tanpa mandi boleh. Tapi kalau berhentinya misalkan kurang dari 10, harus mandi dulu baru boleh. Nah, itu nanti ada aturan begitu di beberapa mazhab. Baik, kemudian sifat haid. Baik, ini satu lagi umat bahasan kita, insyaallah sisa pembahasan kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, dikatakan darah haid itu datang dengan beberapa karakter. Kalau berkaitan dengan warna, maka warna terkuat itu adalah sawad, hitam. Kemudian humrah, merah. Kemudian syukrah. Ya, kalau di terjemahnya itu pirang. Pirang itu kayak gimana? Nah, baru setelahnya itu sufrah, kuning. Berarti syukrah ini antara merah dan kuning. Pirang enggak? Atau oranye? Ya, pokoknya syukrah itu begitu. Kan ada pirang-pirang yang keoren-orenan kan ada kan? Nggak tahu itu asli atau dicat. Yang orang rambutnya pirang tapi agak kuning kemerah-merahan, itu asli atau dicat? Asli. Itu orang mana? Bolehnya boleh mana? Ya, jadi nah kayak begitu modelnya. Kemudian yang kelima pudrah. Pudrah itu sekedar kero. Ya, kero. Nah, dalam mazhab Syafi'i 5 ini menjadi warna haid. Karena nanti ada khilaf. Ada yang mengatakan sufra dan pudra itu bukan haid. Ya, warna kuning dan kero itu bukan haid. Itu sumbernya dari sahabiat Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah mengatakan, kami tidak menganggap sufra dan pudra itu haid. Tapi Bunda Aisyah mengatakan, selama belum melihat tadi, ya kapasnya itu berwarna putih bersih, maka itu haid. Berarti termasuk pudrah, cairan keruh itu juga masih haid. Jadi kalau misalkan perempuan 5 hari keluar darah hitam, kemudian 5 hari berikutnya sudah merah, kemudian di hari ke-11 itu sudah tadi keruh saja, apakah sudah harus mandi? Belum ya. Ya, kenapa? Karena itu masih dianggap haid. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, kemudian ini dari sisi warna. Kemudian karakter yang lain, ya karakter yang lain kental. Jadi darah haid kental. Tapi ada nggak darah haid yang tidak kental? Ada. Kemudian bau. Ada nggak darah haid yang tidak bau? Ada. Nah, sehingga nanti untuk menentukan kekuatan, ya darah haid itu menggunakan 3 kriteria ini: warna, kekentalan, dan aroma. Kalau seandainya ada darah warnanya hitam, kemudian kental dan bau, dengan darah hitam kental tapi nggak bau, yang hitam kental dan bau keluar selama 14 hari, kemudian yang hitam kental tapi tidak bau keluar 5 hari.
Yang haid yang mana? Gak mungkin semuanya, karena kalau di total kan 19 hari, gak mungkin melewati batas maksimal. Yang haid yang mana? Yang 14 hari. Jadi yang apa namanya? Yang hitam, kental dan bau. Adapun yang hitam, kental dan tidak bau, dia istihadah. Kalau melewati 15 hari, tapi nanti ini nggak usah bingung dulu, nanti ada aturannya. Ini cuma contoh saja. Kalau dipikir sekarang itu bingung. Kayak orang mikir 2 tahun lagi saya makan apa ya, gitu loh. Belum ada di rumah, ya pusing lah gitu loh. Ya minimal besok ada yang dimakan, udah. Kalau bahasa Nabi bahkan kalau pagi hari ini ada yang dimakan, udah selesai. Tenang. Lah kalau kemudian mikir 2 tahun lagi yang akan saya makan apa ya, bingung. Nah sama materi ini nanti baru kita pelajari, dan ini hanya contoh saja. Makanya kenapa ada kriteria-kriteria tadi itu untuk menentukan sisi kekuatan. Jadi kalau ada 3 karakter yang ada, yang satunya 2, berarti yang kuat yang mana? Yang 3. Jadi misalkan begini, hitam, kental dan bau, merah, kental dan bau. Yang kuat yang mana? Kenapa hitam, kental dan bau? Karena dia mengumpulkan 3 karakter kuat. Adapun merah, kental dan bau dia hanya 2. Baik. Kalau kemudian hitam, kental dan tidak bau, merah, kental dan bau, yang kuat yang mana? Hitam, kental tapi tidak bau, merah, kental dan bau. Sama. Kan ini unggul 2 hal, yang ini unggul 2 hal. Maka kalau begitu nanti yang dianggap kuat adalah yang lebih dulu. Yang dianggap yang kuat adalah yang lebih dulu. Ya misalkan keluar hitam, kental, tidak bau, itu 14 hari. Merah, kental dan bau 3 hari. Yang haid yang mana? Yang hitam, kental tapi tidak bau. Tapi kan sama kekuatannya, iya. Tapi yang dulu dianggap lebih kuat. Nah begitu umat. Nanti ada aturan itu untuk tamyiz, membedakan mana darah yang kuat dan tidak kuat. Jadi kalau misalkan nanti ada perempuan yang tidak bisa membedakan darahnya, pintar atau bodoh dia? Kan ada kasus ya, ketika tidak bisa tamyiz, maka cara yang digunakan adalah kebiasaan. Kalau ada perempuan yang tidak bisa menggunakan cara tamyiz, bisa nggak dikatakan perempuan ini nggak pintar alias bodoh? Mungkin nggak umat? Enggak, karena yang dimaksud tidak bisa membedakan darah itu bukan karena dia tidak mampu membedakan, tapi darah yang keluar itu karakternya sama. Jadi hitam dengan karakter yang sama sampai 20 hari. Apakah bisa dibedakan tadi? Mana yang haid, mana istihadah? Kan nggak bisa. Nah ini yang maksudnya adalah yang ghairu mumayyiza. Bukan kemudian kok tulalit banget ya nggak bisa membedakan darah. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud ghairu mumayyiza itu bukan dia tidak mampu membedakan karena ketidakmampuan dia, tapi memang karakter darahnya sama, sehingga nggak bisa digunakan kaidah itu. Nah begitu umat. Baik, nah nanti insya Allah pembahasan tentang darah haid, darah yang keluar ketika hamil, kemudian masa bersih yang ada di sela-sela keluarnya darah haid. Nah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, insya Allah kita gunakan sisa waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Yang mau bertanya silakan Mahat. Ini masih belum banyak contoh, ini masih konsep dasar. Nanti jadi ini kan ada 8 bab. Paling nanti 4 bab akhir paling yang itu nanti lebih banyak contoh yang kita berikan. Baik, ada pertanyaan?
Ya silahkan menerima. Ya. Iya. Lihat darah. Iya. Kurang 15. Iya. Setiap kali keluar darah dia nggak sholat. Ya, dihitung tadi untuk mendapatkan durasi keluarnya darah. Dan di setiap kali tidak keluar darah wajib sholat. Apakah harus mandi? Nah, kalau belum dapat angka 24 jam, ya dia belum harus mandi. Tapi kalau nanti sudah lewat 24 jam kok berhenti, dia harus mandi. Kok keluar lagi? Darah apa itu? Haid lagi. Karena masih di waktu yang memungkinkan keluarnya haid. Ketika berhenti, mandi lagi enggak? Untuk sholat, mandi lagi karena ada potensi dia sudah berhenti dari haid. Nah begitu. Iya. Ya ini tidak seperti undang-undang yang ganti pemerintah dirubah ya. Nggak, ini tetap aturan ini yang berlaku. Dan kan khilafnya itu antara 9 tahun tahdidiyah atau 9 tahun takribiyah, dan ini mungkin salah satu dasarnya adalah Bunda Aisyah yang berumah tangga dengan Nabi di usia 9 tahun, menandakan usianya sudah balik. Nah, kenapa tidak berumah tangga sebelum itu? Berarti belum ada potensi balik. Nah, ini kan hikmah pernikahan beliau dengan Bunda Aisyah itu berarti ditetapkan usia minimal balik dan 9 tahun itu. Dan hebatnya Bunda Aisyah itu di usia yang minimal haid itu sudah dewasa dan siap berumah tangga. Berarti sudah matang di sisi ya itu. Nah, sehingga ya sudah, ya hari ini seandainya pun terjadi perubahan seperti apapun, tetap kita bukan mujtahid dan kita tidak berhak membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum. Nah, sehingga kita hanya bisa mengikuti pendapat yang ada. Jadi kalau misalkan kebanyakan anak-anak hari ini usia 8 tahun itu sudah keluar darah misalkan, kok kayak haid, ya tetap ya nggak bisa kita hukumi haid. Tapi dokter meneliti ini sudah, misalkan keputusan dokter tidak bisa mengubah hukum, kecuali nanti para ulama itu kumpul lagi untuk kemudian berijtihad. Kan yang berhak berijtihad itu adalah para mujtahid. Nah, mereka yang kemudian berijtihad, seandainya kemudian mereka berijtihad, oh iya ternyata benar, memang ternyata sudah menghasilkan sel telur misalkan. Akhirnya diubah tadi aturannya. Tapi yang paling ubah ulama. Dokter itu hanya ngasih data saja, tapi itu bukan sebagai penentu utama. Tetap yang berijtihad adalah para ulama. Tapi faktanya ada nggak hari ini yang begitu? Silakan diteliti. Makanya kan Islam selaras dengan ilmu pengetahuan. Nah gitu. Baik, ada lagi menerima.
Enggak usah. Kalau pertentangan antara fikih dengan dokter, ikut fikih. Karena itu bukan ranahnya dokter, overlap nanti kalau dokter bahas. Ya karena medis itu dia hanya satu perangkat utama, perangkat pendukung, bukan menjadi faktor utama penentu satu keputusan hukum. Ya jadi ya sama halnya misalkan di mazhab Maliki ketika di koreksi terkait dengan air liur anjing, kan di mazhab Maliki nggak najis. Kemudian dikatakan setelah diteliti ternyata air liur anjing itu mengandung banyak bakteri. Kata mazhab Maliki, lah terus apa urusannya? Ya bakteri saja, najis ya urusan yang lain. Jadi tidak selalu sesuatu yang mengandung bakteri itu najis. Kalau orang tadi air liurnya banyak bakterinya, najis enggak ludahnya? Enggak kan? Jadi enggak ada kaitan antara najis dan najis dengan. Tapi apakah kalau kemudian nanti kaitannya dengan makanan misalkan berbahaya, nah itu nanti kasus yang lain. Kan bahasan kita bukan bahaya atau tadi. Nah di hari Sabtu pekan lalu di kajian di Masjid Ar-Rahmah ada bapak-bapak yang kritis nanyanya. Itu ketika kita singgung masalah kan air. Kapan seseorang itu ada air tapi boleh tayamum. Ada air tapi boleh tayamum. Kan tayamum itu ada dua sebab. Tidak adanya air atau ada uzur untuk menggunakan air. Nah, uzur menggunakan air itu nanti ada dua juga, faktor kesehatan atau faktor syariat. Misalkan ada air yang diwakafkan, kalau dulu namanya asbila. Asbila itu tempat minum wakaf, tapi fungsinya hanya untuk minum. Gak ada air selain itu. Boleh nggak kita tayamum menggunakan wudu dengan air itu? Ya, haram. Terus harus apa? Tayamum. Tapi kalau kita pakai itu sah nggak wudunya? Sah tapi dosa. Nah jadi nggak mungkin pakai air karena halangan syar'i, boleh tayamum. Atau misalkan sakit, ketika pakai air malah tambah sakitnya, atau kemudian lebih lama sembuhnya, atau menimbulkan bekas luka. Nah itu nggak ada masalah untuk tayamum. Nah kemudian kalau misalkan kita mendapati di kampung, di kolamnya itu, di kolam besar, jadi nggak ada keran. Jadi isi kolamnya itu kan air banyak, ya karena kepanasan nggak ada tutupnya, ya daun-daun masuk, kemudian lumutan, warnanya hijau, yang sini kumur-kumur, sini nyelupin kakinya. Nah itu. Nah ini kalau kemudian dibawa ke laboratorium, ini airnya nggak higienis. Ya airnya tidak higienis. Nah, boleh nggak kemudian tayamum saja tapi nggak pakai air itu untuk wudu? Boleh nggak? Ya tetap harus wudu. Tapi nanti kalau tertelan itu jadi bakteri dalam perut, ya kan nggak perlu kumur-kumur. Siapa yang nyuruh kumur-kumur kan? Kan yang penting rukunnya kan, niat, basuh wajah, tangan, mengusap kepala, kaki, tertib. Sudah, kan penggunaan luar. Tapi setelahnya gatel-gatel udah kasih bedak lah selesai. Kan nggak membahayakan. Nah sehingga ya walaupun dikatakan tidak higienis, nggak ada masalah. Bukan itu kaitannya. Atau kemudian nanya, ini gimana kalau air itu yang tercemar limbah radioaktif? Apakah jadi najis? Najis nggak? Enggak, tapi boleh disentuh nggak? Bisa jadi nggak boleh karena berbahaya. Tapi ranahnya bukan ranah najis, tapi ranah berbahaya. Jadi bedakan najis dengan berbahaya. Ada bakteri dengan hukum najis atau nggak najis, satu yang berbeda. Nah sehingga kalau kemudian dokter
ya, atau kemudian ahli biologi, atau kemudian apa, mendapati satu fakta, nah itu hanya hikmah, bukan illah untuk menetapkan hukum. Nah begitu Umar. Nah jadi percaya mana? Kalau dokter bilang itu istihadhah, di fikih tadi dikatakan haid, ya ikut fikih, karena itu bukan ranahnya dokter. Kalau misalkan apa hukum rokok? Oh, nggak ketemu dalilnya. Yang ada adalah kalau berbahaya haram. Berarti tanya ke dokter. Kalau dokter bilang bahaya, nah berarti haram. Kalau dokter bilang nggak bahaya, berarti tidak haram. Nah, tapi tetap yang fatwakan ulama kan, membuat kriterianya. Walaupun nanti data dari dokter dibutuhkan, tapi bukan dokter yang menentukan haram atau bukan, tetap ulama. Nah begitu. Baik, ada yang lain? Hari ke-8 apa? Kero. 21. Baik. 1 sampai 10. Sampai 10 ya tadi ya. Semuanya haid. Kan nggak keluar. Enggak, tadi pokoknya mau merah, mau keruh, mau kuning itu sampai hari keberapa? Benar-benar berhenti hari keberapa? Udah berhenti hari ke-10. Sudah, berarti semuanya haid. 1 sampai 10 itu haid. Nah, 10 sampai tadi 21 kan keluar lagi kan? 10 sampai 20 itu berapa hari? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dapat 11 hari kan? 21 keluar lagi. Berapa lama keluarnya? Nah, kalau misalkan kita anggap keluarnya 10 hari. Nah, kan minimal suci berapa? 15 kan? Dia baru dapat 11. Berarti dari 10 hari yang keluar darah itu 4 diambil untuk menyempurnakan suci. Itu tukmilu baqiyatut tuhur, menyempurnakan sisa masa sucinya. Nah, berarti dari 10 itu 4 diambil untuk menggenapi yang 11 jadi 15. Nah, haidnya cuma 6 hari setelahnya itu. Jadi 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itu istihadhah. Nah, 26 sampai 30, nah itu haid yang baru. Ya, meskipun iya, nggak ada masalah, karena dia masih masuk kriteria haid. Jadi warna itu nanti digunakan kalau akumulasi dari keseluruhan itu melewati 15 hari. Nah, maka warna-warna itu digunakan untuk mana nih yang kuat sehingga ditetapkan haid, yang tidak kuat dijadikan istihadhah. Tapi kalau semuanya masih terakomodir kurang dari 15 hari, semuanya haid. Ya, jadi misalkan tadi 3 hari hitam, 2 hari merah, 3 hari apa namanya tadi pirang, ya, kemudian 3 hari kuning, 4 hari keruh, pas 15 berhenti, semuanya haid. Nah gitu, bisa dipahami Bu Rima? Enggak, 15-nya masih keluar atau udah enggak keluar? Oh.
keluar lagi. Haid, karena karakternya sama. Ya nggak apa-apa. Nah, nanti insya Allah lebih detail itu kalau kemudian warnanya begitu-begitu, ada materinya sendiri. Tapi secara umum begitu. Jadi intinya kalau masih terakomodir, sudah. Kalau yang kasusnya tadi kan kurang tuh masa apa namanya, masa sucinya. Walaupun nanti bisa jadi kalau kasusnya begitu, yang semua kuning itu dijadikan suci, yang merah dijadikan, ya nanti bisa begitu. Tapi itu kan tetap ketika 4 hari kan dikatakan istihadah. Ya. Nah, setelahnya kan masih kuning. Itu kan tetap dihukumi haid karena dia nggak tahu yang keluar setelahnya apa gitu loh. Nah, baru kok keluar merah dan nanti kemudian berhenti. Nah, itu baru bisa diputuskan. Tapi nanti ada pelajaran sendiri karena ada dari kuat ke lemah, ada dari lemah ke kuat, itu nanti konsekuensinya beda. Nah, makanya tadi beberapa kasus itu jangan dihukumi dulu. Kalau memang tadi, kalau kasusnya misalkan sudah ini kebutuhan saya karena terjadi pada saya, nah berarti harus diputuskan. Tapi kalau sekedar masih ya pengetahuan saja, teori saja, nah insya Allah nanti ada pembahasan lebih detailnya lagi. Nah itu ada potensi begitu nanti. Jadi yang kuning semua dijadikan istihadah, yang merah haid. Baik, begitu Umahat. Ada yang lain? Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, umat sebelah sana. Itu mic-nya nggak bisa nyala ya? Agak keras banget Ibu Ria. Diwakili bisa. Ya. Nggak, jadi apa hukum qadanya? Apa hukum qadanya? Qadanya sunnah. Kan nanti ada, misalkan begini, kalau ada anak yang sebelum balik itu kan diperintahkan sholat usia 7. Ya sebelum balik itu dia nggak sholat. Ketika balik kan sholat. Kemudian sadar dia jadi anak yang baik. Dulu saya nggak sholat. Nah apa hukum dia mengqadha sholatnya? Sunnah. Ada perempuan itu 15 hari nggak sholat gara-gara haid. Ketika suci boleh nggak mengqadha sholatnya? Haram dan tidak sah. Ada seseorang masuk Islam itu usia 20 tahun, baliknya dia 15 tahun. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya? Enggak. Tapi kalau dia mengqadha sholatnya, sah nggak? Sah. Ada seseorang murtad di rentang usia 20 sampai 23 tahun, kan nggak sholat tuh. Dia masuk Islam lagi, wajib nggak mengqadha sholatnya? Wajib. Nah itu jadi nanti ada qadha yang dia hukumnya bisa sah dan wajib, bisa sah tapi hanya sunnah, tapi ada yang bahkan haram dan tidak sah. Nah kalau sholat ini kan sudah diperintahkan sejak usianya 7 tahun. Kalau kemudian tidak diperintahkan qadha, itu khawatir apa? Menggampangkan tadi itu. Padahal sebelum itu saja sudah sholat kok, masa ini nggak disuruh sholat. Jadi bukan masalah wajib atau tidak wajib, tapi lebih kepada pendidikan tadi.
Mm-mm. Mm-mm. Baik, perempuan keluar darah 1 sampai 14. Kemudian bersih selama 6 hari. Kemudian keluar darah lagi ya selama berapa hari? Enggak, 14 hari. Kemudian 10 hari bersih, tapi baru 10 hari keluar darah lagi. Nah, keluar darahnya itu kita katakan 10 hari keluar darah lagi kemudian berhenti. Baik, 5 tadi 1 hari, hari pertama sampai ke 14 apa hukumnya? Haid. Kemudian hari ke-15 sampai hari ke-24, 10 hari tadi nggak keluar, berarti hukumnya suci. Hari ke-26 kan keluar darah. Apa? Darah apa itu? Nah, kan 10 hari ini kurang nih, disempurnakan dulu. 15, berarti dari 10 itu diambil berapa? Diambil 5, nah sisanya itu haid yang baru. Jadi tidak sejak awal keluar itu dikatakan haid yang baru. Kenapa? Karena durasi minimalnya belum tercukupi. Baik, bisa dipahami? Baik, ya cukup ya umat ya. Ada yang barangkali ada hajat. Baik, kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.